Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan nama saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lunaura Faiza Diaul Haq. Saya dari Prodi S1 Manajemen angkatan 2023. Di video kali ini saya akan membahas tentang perekonomian di sebuah negara, dan negara yang saya pilih adalah negara Singapura. Tahu kan, negara Singapura itu negara yang dikenal cukup maju. Oke, daripada berlama-lama, langsung saja masuk ke videonya. Sejarah perekonomian negara Singapura. Negara yang merdeka pada tahun 1965 merupakan negara miskin pada saat itu yang tidak memiliki sumber daya alam yang mampu membuatnya bersaing dengan negara lain, hingga sangat mungkin tidak diperhitungkan oleh negara lain. Setelah kemerdekaannya, Singapura memulai 4 tahapan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Tahap pertama, pemerintah Singapura mengejar strategi industrialisasi ekspor yang dipimpin dengan menarik investor asing untuk mengatur basis manufaktur padat karya di Singapura untuk mengekang pengangguran yang pada saat itu sedang besar-besarnya. Tahap kedua, Singapura mulai melakukan restrukturisasi industri dari padat karya dengan kegiatan padat modal. Pada tahap ketiga, setelah terjadi resesi besar-besaran pada pertengahan tahun 1980, Singapura mulai melakukan restrukturisasi di bidang jasa. Hal ini yang membuat Singapura dapat membangun fundamen ekonominya melalui sektor jasa. Pada tahap keempat, dimulai sejak akhir 1990, Singapura mulai melakukan pembenahan layanan yang berbasis pengetahuan, sektor teknologi tinggi, dan ekonomi domestik kewirausahaan. Sistem ekonomi negara Singapura menjadi salah satu yang paling terbuka di dunia, dengan tingkat korupsi terendah yaitu ke-7, dengan pajak yang juga rendah, serta memiliki produk domestik bruto atau PDB per kapita tertinggi ketiga di dunia. Maka dari itu, Singapura menjadi salah satu negara dengan sistem ekonomi pasar yang maju. Ekspor di bidang elektronik, kimia, dan jasa mencirikan bahwa Singapura menjadi penghubung regional utama untuk manajemen kekayaan yang menyediakan sumber pendapatan utama. Sehingga negara ini bisa membeli bahan mentah yang tidak mereka miliki, kemudian diolah untuk diekspor kembali, seperti industri fabrikasi wafer dan penghilangan minyak. Negara Singapura memiliki tanah subur yang cukup terbatas sehingga mereka bergantung pada taman agroteknologi untuk produksi dan konsumsi pertanian. Singapura memiliki pelabuhan strategis yang menjadikannya lebih kompetitif daripada negara tetangganya. Pelabuhan Singapura merupakan pelabuhan kedua tersibuk di dunia menurut volume kargo. Selain itu, infrastruktur pelabuhan yang baik ditambah pekerja berkeahlian sebagai hasil dari suksesnya sistem pendidikan negara ini. Singapura memiliki rasio perdagangan terhadap PDB tertinggi di dunia dengan rata-rata berkisar 400% selama 2008 sampai 2011. Negara Singapura juga dianggap sebagai negara paling ramah bisnis di dunia, dengan ratusan ribu ekspatriat asing yang bekerja di Singapura dengan berbagai perusahaan multinasional. Terdapat juga ratusan ribu pekerja manual asing sebagai akibat dari resesi global dan kemerosotan pada sektor teknologi. PDB negara ini juga sempat berkurang hingga 2,2% pada tahun 2001. Economic Review Committee atau ERC didirikan bulan Desember 2001 dan menyarankan beberapa perubahan kebijakan dengan tujuan merevitalisasi perusahaan. Sejak saat itu, Singapura pulih dari resesi terutama karena banyaknya perbaikan dari ekonomi dunia. Komoditi ekspor negara Singapura. Ekspor terbesar di negara Singapura
yaitu perangkat sirkuit sekitar 43,8 miliar dolar dan hasil olahan minyak sekitar 37,7 miliar dolar serta komputer yaitu sekitar 9,4 miliar dolar. Maka dari itu, komoditi ekspor Singapura yaitu 1. Sirkuit terpadu elektronik, 2. Minyak bumi dan minyak dari mineral mengandung bitumen bukan mentah dan olahan mengandung minyak bumi 70% ataupun lebih. 3. Kapal bunker pesawat dan gudang dimuat di kapal untuk konsumsi sendiri. 4. Mesin pengolah data otomatis dan mesin membaca magnetik atau optiknya untuk menyalin data ke media dalam bentuk kode dan mesin untuk memproses data tersebut. 5. Perangkat telepon perangkat lain untuk transmisi atau penerimaan gambar suara. 6. Perangkat semikonduktor serupa yang memancarkan kristal listrik piezo terpasang. 7. Bagian dan aksesoris kecuali penutup tas jinjing dan sejenisnya hanya cocok untuk digunakan terutama pada mesin. Nah, sedangkan PDB terakhir Singapura yaitu sekitar 466,79 US dollar. Sebelum ini sekitar 423,80 US dollar. Ini terakhir pada bulan Desember 2022. Sedangkan PDB per kapitanya sekitar 67.359,79 US dollar. Sebelum ini 67.175,86 US dollar. Ini juga sama sekitar bulan Desember 2022. Kalau pendapatan per kapita atau GDP per kapita diperoleh dengan membagi produk domestik bruto negara ini yang disesuaikan dengan inflasi dengan total populasi yang ada di negara Singapura. Bisa dilihat dari kurva yang saya tampilkan di layar, Singapura berada di atas, yaitu memiliki upah minimum paling tinggi di antara negara di Asia Tenggara, yaitu mencapai 965.000 US dollar per bulannya. Angka ini mencerminkan tingkat standar hidup yang tinggi, sejalan dengan biaya hidup yang tinggi di negara Singapura. Jadi, walaupun tingkat standar hidupnya tinggi di Singapura, tapi itu juga sama dengan biaya hidup yang ada di negara Singapura. Nah, kalau teori yang digunakan untuk merangkai kebijakan ekonomi Singapura yaitu teori ekonomi makro. Metode penelitian ini bersifat deskriptif atau kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi berbasis internet. Penelitian ini berargumen bahwa pemerintah Singapura tidak hanya sigap dalam menangani COVID-19 pada tahun lalu, tetapi juga dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk mengatasi resesi. Ada 2 kebijakan Singapura yang bisa menghadapi resesi tersebut, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pemerintahan meluncurkan 4 paket stimulus kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter dalam hal pemberian kredit, pengawasan likuiditas, dan pinjaman bagi bank konvensional. Nah, materi yang saya bawakan untuk membahas perekonomian negara Singapura sudah selesai. Terima kasih yang sudah mendengar dan melihat channel YouTube saya. Sebelum mengakhiri ini, izinkan saya membacakan pantun yang cukup indah. Pagi-pagi pergi ke kota, di rumah jangan lupa bilang cakep ya. Oke, ulang. Pagi-pagi pergi ke kota, jangan lupa membeli sikat. Demikian video saya, semoga bermanfaat. Bye-bye.